Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan tayangan tentang film Tai Chi Master, film kungfu yang dirilis pada tahun 1993 ini menceritakan tentang dua orang sahabat bernama Chan Bao yang diperankan oleh Jet Li dan Tian Bo yang diperankan oleh Kim Hyo yang tumbuh bersama di dalam kuil Shaolin. Namun pada suatu ketika mereka berdua mendapat masalah dan akhirnya diusir dari kuil. Akan tetapi di kehidupan di luar kuil, mereka berdua melihat bahwa sistem pemerintahan dilakukan dengan cara menindas rakyat kecil. Perbedaan keyakinan pun muncul, karena itu Qian Bao memilih bergabung dengan pemerintah, sedangkan Jian Bao memilih bergabung dengan pihak pemberontak. Seperti apa nasib Jian Bao setelah itu dan bagaimana hubungannya dengan Tian Bo? Penasaran dengan ceritanya? Silakan tonton di video ini. Cerita diawali ketika guru Shaolin bernama Guru Yuan membawa murid baru mereka bernama Tian Bao. Kemudian dia dikenalkan dengan Jun Bao yang saat itu sudah menjadi murid Shaolin. Karena Tian Bao adalah murid baru, Guru Yuan kemudian menyuruhnya untuk memanggil Jun Bao sebagai senior. Namun Tian Bao enggan memanggil Jun Bao sebagai senior karena dirinya memiliki tubuh lebih tinggi dan usianya yang lebih tua. Maka dari itu Jun Bao dipanggil senior hanya bila sedang di depan gurunya. Sejak saat itu mereka berdua menjadi akrab dan selalu bersama. Pada suatu ketika ada seorang murid senior yang mengganggu mereka berdua. Kemudian mereka berdua pergi menemui Guru Yuan untuk diajari kungfu. Saat itu Guru Yuan enggan mengajari mereka dan mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Tian Bo yang saat itu masih dendam akhirnya membalas pelakuan senior, namun karena kepolosan Jun Bao mereka menjadi ketahuan yang pada akhirnya mereka berdua dihukum. Guru Yuan yang kasihan kemudian berakting marah sambil memberi roti kepada mereka berdua. Hari demi hari mereka lewati sampai tidak terasa waktu membuat mereka berdua tumbuh menjadi dewasa. Tian Bo tumbuh menjadi lelaki yang ambisius, arogan, dan kasar. Sedangkan Jun Bao tumbuh menjadi lelaki yang lurus, polos, dan baik hati. Pada suatu ketika, Jun Bao mengintip gurunya yang sedang berlatih jurus tapak Buddha dan mempelajarinya secara diam-diam. Kemudian di Shaolin diadakan suatu pertandingan untuk mencari 4 orang yang terbaik dan akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada pertarungan pertama, Tian Bao akan melawan Sim Bao, yaitu murid Shaolin yang dari kecil selalu membulinya. Dari awal pertandingan terlihat bahwa Tian Bao mengunggulinya. Namun Sim Bao kemudian berlaku curang. Walau pada akhirnya Tian Bo tetap saja menang dan menghajarnya habis-habisan. Tindakan Tian Bo yang berlebihan itu membuat Master Yi marah. Namun saat itu Tian Bo malah menantang gurunya dan terjadilah pertarungan antara murid dan guru. Di pertarungan itu Tian Bo tidak sengaja menggunakan jurus tapak Buddha yang ditirunya dari Master Yi, yang membuat Master Yi semakin marah dan memerintahkan para murid lain untuk menangkap Tian Bo dan Jun Bao. Kekompakan mereka berdua dalam bertarung membuat para murid lain kewalahan untuk melawannya. Namun di tengah-tengah pertarungan itu, Guru Yuan melindungi mereka berdua dan membiarkan mereka pergi. Tian Bo dan Jun Bao yang saat itu sudah menyesal, kemudian meminta maaf kepada Guru Yuan. Namun mereka berdua sudah terlanjur dikeluarkan dari kuil Shaolin. Guru Yuan kemudian berpesan kepada mereka untuk pergi ke dunia luar dan belajar dari kehidupan. Saat itu Guru Yuan tidak khawatir dengan Jun Bao, namun khawatir dengan Tian Bao karena sifatnya yang agresif. Maka dari itu Guru Yuan memberikan sebuah kitab yang bisa memberikan kedamaian berbentuk ajaran Qi yang terdapat di dalamnya kehidupan. Dan setelah itu mereka berdua pun meninggalkan kuil Shaolin. Singkat cerita, mereka berdua singgah di suatu kota. Karena lapar, mereka berdua berusaha mencari makan dengan cara mengamen. Di sana mereka berdua melihat seorang wanita bernama Xiulin yang sedang mencari suaminya. Di sisi lain ada seorang preman yang sedang memukuli seorang pedagang dan menghancurkan barang dagangannya. Namun saat itu ada seorang wanita bernama Miss Li yang berniat membantunya dengan cara mencuri uang dari si preman itu dan kemudian memberikan kepada si pedagang. Namun pencurian itu segera diketahui yang membuat Miss Li langsung dikeroyok oleh mereka.
Junbo yang melihat kejadian itu langsung berusaha menolongnya. Sedangkan Tianpo melindungi wanita itu karena langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena kemampuan kungfu yang dimiliki oleh Junbo, para preman itu dengan mudah dikalahkannya. Tetapi keributan itu justru mengundang pasukan pemerintah yang akhirnya memaksa mereka bertiga untuk melarikan diri dan bersembunyi. Di saat yang sama datang iring-iringan pejabat yang bernama Gubernur Liu. Dia dikenal sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani. Tianpo yang melihat Gubernur Liu menjadi menghayal dan ingin menjadi sepertinya. Setelah itu, Miss Li membawa mereka berdua ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sana juga ada Xiaolin yang sedang minum-minum sambil memikirkan suaminya yang telah hilang. Ternyata suami yang selama ini dicari oleh Xiaolin telah menjadi kekasih dari adik Gubernur Liu. Sampai-sampai suami Xiaolin tidak mau mengakui Xiaolin sebagai istrinya, dan bahkan untuk menyuruhnya pergi, suaminya dengan tega memukul Xiaolin. Junbo yang kesal langsung menolongnya sambil menghajar para pengawal dari adik Gubernur Liu. Karena situasi yang semakin kacau dan semakin banyak pasukan yang datang, akhirnya mereka semua melarikan diri dan bersembunyi sampai situasi mereda. Saat malam tiba, semua kembali ke restoran itu untuk beristirahat. Ternyata pemilik restoran itu adalah teman Miss Li, sekaligus markas para pemberontak yang menentang kebijakan pemerintah. Keesokan harinya, Tianpo dan Junbo melihat poster buronan dari para pencuri yang semalam mereka lihat. Kemudian demi memperoleh uang, mereka berdua membuat pertunjukan. Barang siapa yang membayar 1 sen dapat memukul sebanyak 1 kali, dan jika bisa membuat kesakitan, uang akan dikembalikan sebanyak 3 kali lipat. Saat itu ada orang yang mencoba membayar 50 sen. Namun karena tidak membuahkan hasil, orang itu kemudian membayar sangat banyak dan mengeroyok mereka. Seketika itu mereka berdua senang karena memperoleh uang yang banyak tanpa kesakitan. Namun di tengah kesenangan mereka datang perwakilan dari pemerintah yang bernama Hekun. Dia adalah tangan kiri dari Gubernur Liu. Ia meminta uang pajak sejumlah 150 sen kepada Junbo dan Tianbo. Tianbo yang saat itu mencoba mencari muka dengan bangga memberikan uang hasil jerih payah mereka berdua untuk ditukar dengan diperbolehkannya menjadi prajurit. Hekun kemudian memberikan syarat untuk memukul dirinya sendiri dan setelah itu akan diterima sebagai prajurit. Tianbo saat itu langsung melakukannya, namun Junbo menolak. Dan akhirnya sahabat yang dari kecil bersama itu akhirnya harus berpisah karena berbeda prinsip. Malam harinya ketika Junbo pulang ke restoran, Xiaolin tengah mabuk-mabukan karena sakit hati atas pelakuan suaminya. Junbo yang mempunyai rasa kepedulian kemudian mencoba menenangkannya dengan berbagai cara agar Xiaolin bisa menerima takdirnya. Keesokan harinya saat mereka semua sedang makan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah yang tujuannya tidak lain adalah untuk menagih uang pajak. Perdebatan pun terjadi karena mereka mengaku bahwa sebelumnya sudah membayar pajak. Namun karena keserakahan pemerintah, mereka semua harus membayar 2 kali lipat. Junbo yang saat itu mencoba berunding justru malah diperlakukan dengan kasar, bahkan dipaksa untuk berlutut sambil memakan makanan yang telah diinjak. Namun Miss Li yang sudah tidak tahan melihatnya kemudian melawan mereka dan terjadilah perkelahian di sana. Pintu dan jendela pun ditutup agar tidak mengundang perhatian. Namun setelah prajurit dikalahkan, ternyata ada satu orang yang berhasil meloloskan diri. Junbo ketika itu berusaha mengejarnya sampai ke daerah dekat kamp prajurit. Namun sebelum prajurit itu sampai di kamp, prajurit itu justru dihentikan oleh Tianbo dan langsung dibunuh. Junbo saat itu senang karena sahabatnya masih mau membantunya saat dirinya sedang kesulitan. Junbo bahkan menginginkan kehidupannya kembali seperti dahulu. Namun Tianbo menyuruhnya untuk melihat masa depan dan tidak bergaul dengan para pemberontak. Beralih ke kamp prajurit, saat itu di sana sedang diselenggarakan pertarungan untuk melihat kehebatan dari para prajurit. Namun demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, Tianbo mencoba menunjukkan keahliannya di depan Gubernur Liu. Kehebatan Tianbo tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan dirinya dengan mudah mengalahkan para petarung itu. Tianbo yang saat itu sudah percaya diri justru tidak dihargai karena alasan sikapnya itu tidak menghormati prajurit lain.
Namun untungnya saat itu Tianpo masih diberikan kesempatan dan ditunggu pembuktian atas kesetiaannya. Setelah kejadian itu, Tianpo mendatangi restoran dan memperingatkan teman-temannya untuk segera melarikan diri, karena tempat itu sudah diketahui oleh pemerintah sebagai markas dari kelompok pemberontak. Namun saat itu pemilik restoran tertangkap dan kemudian dibunuh dengan keji. Setelah itu demi membalaskan dendam, mereka akhirnya menyusun rencana untuk menyerang kamp gubernur dengan bantuan dari dalam, yaitu dari Tianpo. Keesokan harinya mereka berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan langsung mencoba mendekati kamp gubernur dengan arahan dari Tianpo. Namun setelah dekat dengan kamp, ternyata para prajurit sudah mengetahui niat mereka dan langsung mengepung mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka semua akhirnya mencoba melawan. Pertarungan sangat tidak seimbang yang membuat mereka dibantai satu demi satu. Ternyata yang melakukan pengkhianatan adalah Tianpo. Dengan sebuah siasat agar bisa membasmi para pemberontak seketika, termasuk sahabatnya sendiri. Saat itu dengan beruntungnya, Junbo berhasil melarikan diri, namun Xiaolin dan Miss Li tertangkap. Karena pengorbanan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tianpo, akhirnya Gubernur Liu mengangkat Tianpo menjadi letnan pasukan. Tidak hanya itu, Gubernur Liu tertarik dengan kehebatan dari Junbo dan meminta Tianpo untuk mengajaknya serta menjadi pasukan pemerintah. Di sisi lain, Junbo yang tidak percaya bahwa sahabatnya telah mengkhianati menjadi terpukul. Malam harinya Miss Li ternyata dibiarkan hidup karena Tianpo sangat mencintainya. Dan saat mau mencoba merayunya, Miss Li melawan, yang akhirnya diketahui oleh Gubernur Liu. Tianpo yang saat itu tidak mau reputasinya menjadi hancur di mata gubernur, akhirnya dengan terpaksa harus membunuh Miss Li. Singkat cerita, demi memancing kedatangan Junbo, Xiaolin dijadikan tawanan oleh Tianpo. Tianpo berusaha meyakinkan dan mengajak Junbo untuk bergabung menjadi prajurit. Namun Junbo tetap menolaknya. Karena perbincangan mereka buntu dan perbedaan prinsip, akhirnya mereka berdua bertarung. Kufu Tianpo sejak dulu memang sudah di atas Junbo, dan juga ambisi Tianpo untuk menjadi yang terhebat membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. Tianpo terus mendesak Junbo untuk bergabung, namun jawaban yang diterimanya selalu sama. Saat ini Junbo menjadi terdesak karena berusaha melindungi Xiaolin sambil bertarung dengan Tianpo. Akhirnya setelah kekalahan Junbo dan bersamaan dengan Xiaolin yang bebas, dirinya serta Junbo melarikan diri dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Setelah pertarungan itu, Junbo dibawa ke kediaman temannya di pinggir desa untuk diobati. Namun luka batin yang terimanya cukup parah, yang mengakibatkan mental Junbo menjadi terganggu dan sedikit gila. Hari demi hari sikapnya semakin menjadi-jadi. Namun untung saja Xiaolin dan temannya dengan sabar membantu Junbo untuk keluar dari depresinya. Di sisi lain, Tianpo yang sangat terobsesi dengan kekuasaannya melatih pasukannya dengan cara yang kejam. He Kun yang melihat itu menjadi terganggu dan akan melaporkan kepada Gubernur Liu. Namun saat itu Tianpo tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Kembali ke Junbo, Xiaolin dan temannya yang selalu sabar tetap membantu dan selalu mencoba hal baru untuk menyadarkan Junbo. Sehingga pada suatu ketika Xiaolin mengajak Junbo untuk berjalan-jalan. Di sana Junbo melihat tanaman yang tumbuh di atas batang pohon yang telah mati dan seorang petani yang mendapat kabar bahwa anaknya telah lahir.
Karena kegirangan, orang itu pun meninggalkan kayu bakarnya dan langsung berlari menghampiri anaknya. Hal itu membuat Chunbo mengerti bahwa untuk melangkah maju, dirinya harus menghilangkan beban yang ada. Setelah itu Chunbo membuka kitab yang diberikan gurunya dan belajar memahami arti di dalamnya. Hari demi hari dia lewati dengan belajar. Sampai suatu hari, dia menjadi mengerti dan sadar bahwa ada suatu jurus yang berbeda di alam sekitar, yaitu Tai Chi. Di sisi lain, Tianpo yang semakin brutal mencoba menghabisi setiap orang yang menyembunyikan keberadaan Chunbo. Sampai suatu ketika ada dua orang yang mendatangi Chunbo dan memberitahukan bahwa Tianpo mencarinya. Dengan brutal sampai-sampai membunuh satu keluarga. Chunbo saat itu disarankan untuk melarikan diri, namun dirinya lebih memilih untuk mencoba menghentikan kebrutalan Tianpo agar tidak tersesat sampai terlalu jauh. Singkat cerita, dirinya bersama dengan Xiulin mencegah iring-iringan Gubernur Liu yang tidak lain untuk menangkapnya dan dijadikan sandera untuk menghentikan kebrutalan Tianpo. Xiulin berhadapan dengan Gubernur Liu, sehingga Chunbo berhadapan dengan adiknya, yang tentu saja dengan mudah mereka berdua bisa menangkapnya. Setelah itu mereka berdua pergi ke kamp prajurit untuk menemui Tianpo, sedangkan Gubernur Liu sebagai sanderanya. Awalnya Chunbo mencoba untuk menghentikan Tianpo tanpa kekerasan, namun Tianpo yang tidak mudah untuk menyerah kemudian langsung menyerang Chunbo. Chunbo yang saat itu telah menguasai jurus Tai Chi dengan mudah mengimbangi perlawanan dari Tianpo. Tianpo sebetulnya menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Chunbo, namun dirinya sudah dikuasai oleh keserakahan, justru tetap mencoba untuk melawan Chunbo. Bahkan dirinya memerintahkan prajurit untuk membantunya. Para prajurit saat itu tidak bisa membantunya karena Gubernur Liu yang masih menjadi sandera. Namun karena Gubernur Liu dianggap oleh Tianpo sebagai hambatan, akhirnya dia langsung membunuhnya. Para prajurit yang melihat kejadian itu justru berpaling dari Tianpo dan memberikan ruang untuk mereka bertarung. Tianpo yang sudah tidak mempunyai pilihan lain tetap mencoba melawan Chunbo, walaupun dirinya mengetahui bahwa Chunbo lebih unggul dalam segala hal. Dan akhirnya pertarungan itu Tianpo tewas di depan mata Chunbo karena ambisinya sendiri. Para prajurit yang saat itu sudah tidak mempunyai komando kemudian menyerah dan membiarkan mereka berdua untuk pergi. Setelah pertarungan akhir itu, Chunbo dan Xiulin akhirnya memutuskan untuk berpisah karena Chunbo ingin mengantarkan abu Tianpo kepada gurunya. Dan akhirnya film pun selesai dengan diperlihatkan Chunbo yang mengajarkan Tai Chi kepada para murid di kuil Shaolin.